Oke, baik. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Saya ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Oke. Yang jelas pada pagi hari ini kita semangat. Kenapa semangat? Karena tadi pagi diberi sarapan oleh orang tua. Siapa yang belum sarapan? Ayo. Yang belum sarapan hari ini siapa? Ayo. Alhamdulillah semuanya sudah sarapan. Kalau kita tidak sarapan pagi, yang jelas tidak punya semangat pagi. Jadi pada kesempatan ini Bapak Guru lihat kalian punya semangat yang kuat. Berarti punya niat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum saya masuk ke materi pada pertemuan kali ini, saya ingin mengetahui dulu keadaan kalian. Bagaimana hari ini, ada yang tidak hadir? Ada Pak. Berapa orang yang tidak hadir? 3 Pak. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Nurfiani Mulfa, Muhammad Ardiansa, Siap, hadir Pak. Nur Latifa, Siap, hadir Pak. Raffi Ahmad, Siap, hadir Pak. Ruslan, Siap, hadir Pak. Saiful, ya hadir Pak. Siti Amelia, Siap, hadir Pak. Siti Fadila Sarina, Siap, hadir Pak. Siti Sofia Dunia, Siap, hadir Pak. Suci Rosdiati, Siap, hadir Pak. Ena Suryana, Siap, hadir Pak. Edi Al Asri Fajar. Tidak hadir Pak. Oh, dia tidak hadir ya? Ada surat izinnya? Tidak ada Pak. Surat sakit? Tidak ada Pak. Indra Nurdiana? Siap, hadir Pak. Keisha Kamila? Siap, hadir Pak. Oke, baik, terima kasih. Berarti yang tidak hadir hari ini satu orang ya? Iya Pak. Anak-anak yang saya cintai, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk hadir di sini mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Saya kira niat kita di sini sama, yaitu belajar, mencari ilmu. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi umat manusia. Sampai ke yang lahat kita tetap mencari ilmu. Nah, sebelum itu, sebagai hamba Tuhan, kita senantiasa berdoa sebelum melakukan sesuatu. Nah, kita melakukan pembelajaran hari ini, maka kita harus berdoa dulu. Saya minta kepada salah satu temannya untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Waktu saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita membaca doa sebelum belajar dengan membaca doa surat Al-Fatihah. Berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada teman kalian yang sudah memimpin kita doa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita diberikan kemudahan. Dan pada kesempatan ini Tuhan juga memimpin kita, menuntun kita guna dalam proses pembelajaran hari ini. Apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita lihat hari ini akan bermanfaat bagi kita diri sendiri dan orang lain. Betul tidak? Betul Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi.
materi kita hari ini yaitu tentang beriman. Tentang apa ya? Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Mungkin ada yang masih mengingat pada pertemuan kita kali lalu. Kira-kira adakah yang masih mengingat pertemuan kali lalu tentang apa? Ada, Pak. Ayo. Tentang apa ayo? Tentang dalil nakli terkait kitab-kitab Allah diturunkan untuk umat manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Ya dibihi lahu manittabah ridbanahu subulas salami wayuk rizuhum minat zulmati ila nuri bi'idnihim wa yu'dihim ila siratihim mustaqim. Tepuk tangan. Ya. Siapa yang bisa menerjemahkan? Saya, Pak. Ayo, lihat. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Tepuk tangan ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah mengingatkan kembali kepada kita terkait dengan materi yang sudah Dipelajari sebelumnya. Yaitu tentang dalil nakli terkait dengan apa sih tujuan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala turunnya kitab-kitab itu kepada umat manusia. Di situ sudah dijelaskan. Coba yang bisa baca lagi terjemahannya, ayo. Terjemahan dari ayat tadi. Quran surat Al-Maidah itu terjemahannya. Ada yang bisa bacakan kembali artinya? Coba. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk pada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Oke. Baik. Tepuk tangan dulu untuk bagus. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kitab-kitab itu merupakan petunjuk bagi manusia. Merupakan apa? Petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia agar manusia itu mengikuti jalan yang lurus. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kitab Allah, maka jalannya dia pasti tidak akan lurus. Jadi kalian sekarang ini beriman kepada Al-Quran, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Al-Quran. Kita yang sebagai umat Islam. Jadi di dalam kitab itu sudah dijelaskan secara keseluruhan terkait dengan kehidupan ini. Mulai dengan tata krama, sopan santun, cara bicara, cara sholat, cara puasa, cara memandikan orang mati, cara orang yang mau menikah, cara orang yang mau makan, sudah dijelaskan semua di dalam kitab itu. Jadi itu pentingnya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana sikap kita untuk beriman kepada kitab-kitab itu. Nah, di pertemuan berikutnya nanti seperti apa orang-orang yang beriman? Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu. Seperti apa ciri-cirinya? Itu di pertemuan selanjutnya nanti. Nah, pertemuan hari ini bagaimana kita harus mengetahui seperti apa sikap kita
untuk meyakinkan atau mengimani yang namanya kitab Al-Quran. Saya kira paham ya? Oke. Lanjut. Nah, materi kita hari ini beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kompetisi dasarnya. Ini kompetisi dasarnya memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. KD 3.3. Nah, apa tujuannya? Kita belajar ini punya tujuan. Apa tujuannya, Pak? Nah, yang pertama tujuannya kita lihat di layar di depan, meningkatkan keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk umat manusia. Untuk umat manusia. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir. Al-Quran itu kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi. Yang berikut, berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat agama yang dianuti. Bagaimana kita saling menghargai antara umat beragama. Itu tujuan kita beriman kepada kita sendiri. Berikutnya lagi, menghindari perilaku tercela terhadap penganut agama lain berkaitan dengan keyakinan yang dianutnya. Contoh perilaku tercela itu ketika orang dalam, misalnya di gereja orang lagi sembahyang mingguan, datang teman kita yang muslim buka musik full atau buat rese di depan gereja, itu tercela, tidak boleh. Nah, setelah kita mempelajari ini, bahwa hal-hal seperti itu kita tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan dalam kehidupan kita. Yang berikut, mengamalkan perintah-perintah yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengamalkan bahwa di dalam kitab suci itu ada amalan-amalan yang sudah diperintahkan untuk kita selalu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan kita belajar pada hari ini. Jadi anak-anak harus paham dan mengerti apa tujuan saya hadir hari ini dan materi apa yang saya pelajari. Mengerti ya? Mengerti ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nih, sekarang kita menuju materi. Kita lihat. Nah ini, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di fokus depan, di layar di depan. Kotak konsepnya. Taurat, Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu iman. Harus tahu dulu dong. Bagaimana kita mengimani kalau kita tidak tahu pengertian dari beriman? Nah, di situ sudah dijelaskan. Coba saya lihat. Iman artinya dengan penuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan beberapa percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Itulah pengertian beriman. Mempercayai dengan sepenuh hati. Beriman itu mempercayai dengan sepenuh hati apa yang sudah dijelaskan di dalam kitab itu. Kita yakin bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah pada umat manusia. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah sekarang pada pertemuan ini saya akan buatkan Anda kelompok. Saya akan bagikan kelompok, 3 kelompok, nanti Anda diskusikan. Ada tugas yang harus didiskusikan. Nanti setelah diskusi silakan Anda mempresentasikan di depan.
Sekarang kita bentuk kelompoknya. Kelompok 1 bagian ini, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah? Nah, sekarang Anda silakan mengerjakan tugas yang saya sudah berikan kepada kalian semua. Tinggal Anda diskusikan sesuai dengan tugas yang diinstruksikan di dalam tugas lembar kerjanya itu, dan ditulis tangan untuk dijawab. Setelah itu nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Kegiatan diskusinya saya berikan waktunya. Mulai sekarang. Silakan cari di modul, di buku-buku paket itu. Tulis dengan huruf tangan, huruf yang baik supaya mudah dibaca. Cari referensinya di modul-modul itu. Tinggal Anda diskusikan dengan teman-teman sekelompok Anda. Setelah ditulis, dipahami, semua kelompok harus dipahami.
diskusikan dengan teman-teman apa yang harus didiskusikan sesuai dengan instruksi yang ada di LKS, lembar kerja siswa. Satu kelompok itu harus paham dan mengerti apa itu isinya diskusi. Dipaham, baca. Di sini kita disuruh untuk membaca. Ada terkait dengan literasi, membaca. Membaca dan memahami. Waktu diskusinya tidak terlalu lama. Oke, sudah? Waktu sudah selesai untuk diskusinya. Sekarang kita lanjut ke demonstrasikan di depan. Salah satu dari kelompok utus temannya atau utus ketuanya untuk mempresentasikan di depan hasil diskusinya. Waktu saya berikan kepada kelompok 3 ini. Silakan kelompok 3 maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman dan kepada Bapak Guru. Waktu saya persilakan. Yang lainnya tolong dengar dulu presentasi dari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Suryani. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang orang yang mencintai Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Untuk kelompok yang lainnya, tolong dengar baik-baik hasil presentasi dari kelompok 3. Setelah ini nanti saya atau Pak Guru akan tanyakan kembali kepada kelompok yang lain. Apa hasil diskusi dari kelompok 3 tadi? Paham ya? Paham, Pak. Kemudian berikut saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait cara beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2. Kita persilakan. Untuk kelompok lain tolong dengar baik-baik hasil diskusi dari kelompok 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. 2. Orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup di masa lampau. 3. Orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau mengkosek kembali ingatan kita. Saya tujukan kepada kelompok 3. Apa hasil diskusi dari kelompok 1 tadi? Hasil diskusi yang sudah dipresentasikan di depan kelas tadi dari kelompok 1. Cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah meliputi hal berikut. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Oke, terima kasih. Bagaimana respon dari kelompok 1 yang disampaikan, benar tidak? Benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya saya mau tanya ke kelompok 1. Apa isi dari diskusi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 pada kesempatan yang tadi? Silakan kelompok 1 jelaskan isi dari kelompok 2 tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Tentang apa? Silakan disampaikan. Sudah? Cara-cara beriman kepada kitab Allah. Sikap orang yang beriman kepada kitab Allah. Manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Orang mengimani kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Oke, bagaimana kelompok 2? Hasil dari diskusi kalian sama tidak dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 ini? Sama. Bagaimana, sama? Sama. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 1.
oleh kelompok 3 tadi? Yaitu menunjukkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. 1. Membaca Al-Quran secara rutin. 2. Memahami isi Al-Quran. 3. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Bagaimana kelompok 3? Sepakat dengan hasil yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 ini? Sama dengan hasil presentasi kalian? Sama. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang anak-anak, itu hasil diskusi kita dari itu merupakan materi kita hari ini. Bagaimana sikap orang yang beriman terhadap kitab-kitabnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di diskusi kalian, Anda sudah menjelaskan secara kecil terkait dengan sikap-sikap kita sebagai manusia untuk mencintai kitab-kitab itu. Oleh karena itu, mari kita kembali duduk seperti yang semula tadi. Oke, silakan duduk seperti biasa lagi. Nah, sekarang tugas selanjutnya kita adalah, atau kegiatan selanjutnya kita adalah menyimpulkan materi yang sudah kita bahas atau kita pelajari secara bersama tadi. Saya berikan kesempatan Anda untuk menyimpulkan secara individu, secara perorangan dari hasil pertemuan kita pada kali ini. Simpulkan materinya apa? Apa yang sudah kita pelajari? Saya berikan kesempatan 5 menit untuk menyimpulkannya. Kalian simpulkan materi yang sudah kita pelajari secara bersama tadi. Yang ada di situ. Ditulis di lembar kerja Anda. Kalian simpulkan secara individu, secara perorangan. Tadi secara kelompok. Sekarang saya minta kepada Anda secara pribadi, perorangan. Simpulkan hasil pembelajaran kita tadi.
Oke sudah? Sudah ada yang bisa menyimpulkan? Oke? Sudah ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini? Yang sudah bisa menyimpulkan, angkat tangan. Silakan. Ayo. Jangan malu. Jangan malu. Ayo angkat tangan. Ya. Kau. Coba kau simpulkan pertemuan hari ini. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus Sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah manusia akan mengetahui keterbatasan sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Orang-orang yang mengimani kitab-kitab Allah dalam belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Orang-orang yang mengalami isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan? Ulfa? Lutfiani Ulfa, silakan menyimpulkan. Membaca Al-Quran secara rutin, memahami isi Al-Quran, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Ayo, yang bisa menyimpulkan pertemuan kita? Ya, tahu? Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah meliputi hal berikut. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk. Nah, oke. Baik anak-anak, hari ini pertemuan kita ini yaitu tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab suci Allah yang sudah diturunkan kepada rasul-rasulnya? Caranya apa? Satu, beriman dan meyakini. Kita harus meyakini bahwa betul Al-Quran itu ada, bahwa betul Injil itu ada, bahwa betul Taurat itu ada, bahwa betul Zabur itu ada. Kita harus beriman. Kemudian beriman dan mempercayai nama-namanya, nama-nama kitab itu. Kemudian meyakini apa saja informasi atau isi-isi yang ada di dalam kitab-kitab yang sudah diturunkan. Ada isi kandungannya. Nanti di pertemuan berikut kita lihat kira-kira apa isi kandungannya. Di sini kita lihat apa sih isi kandungannya. Misalnya kitab-kitab Allah. So, isi kandungannya apa?
Nah ini, yaitu wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Misalnya lagi Al-Quran. Apa isi kandungan Al-Quran? Yang pertama tauhid, kemudian syariah, kemudian akhlak, kemudian yang berikutnya lagi ada kitab Injil. Apa isi kitab Injil? Isinya adalah ajaran untuk hidup dengan jujur. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda dengan kerakusan. Tahu rakus? Ya Pak. Itu contoh isinya. Kemudian apa isinya dari kitab Zabur? Berisi puji-pujian kepada Allah. Di kitab Zabur menyampaikan bahwa kita harus memuji Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah untuk dipuji, kata Zabur. Itu isinya, salah satunya kan gitu. Kemudian apa isinya dari Taurat, Pak? Isi dari Taurat, ya jangan membunuh sesama manusia, kemudian larang untuk berzina, kemudian larang menjadi saksi palsu. Itu isi dari kitab Taurat. Bahwa semua ini kita harus yakin. Semua larangan ini, semua isi ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam kitab-kitab. Tertuang dalam kitab-kitab. Oh, yakin. Setelah kita yakini, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, bagaimana kita cara meyakini Al-Quran, mengimani Al-Quran? Paling tidak kita menjalankan perintahnya. Dengan cara apa? Membacanya secara rutin, beribadah, sholat, puasa pada waktunya, bayar zakat pada waktunya. Nah, itu cara kita, sikap kita mengimani atau meyakini Al-Quran. Saya kira seperti itu ya. Kemudian yang berikut kita lihat lagi di terakhir ini, sikap orang yang beriman. Bagaimana sikap orang yang beriman kepada kitab Allah? Semua orang beriman kepada kitab Allah. Tapi bagaimana realnya, kenyataannya dia bersikap? Yang pertama, dia selalu mengakui bahwa ada keterbatasan pada diri. Contoh saya, Pak Ahmad Idil sekarang ini, saya punya keterbatasan. Keterbatasan apa? Contoh, hidup tidak selamanya kita kekal. Tuhan sudah memberikan kepada kita keputusan bahwa kau mati tanggal sekian. Itu punya keterbatasan. Keterbatasan berikut, saya tidak bisa hidup sendirian tanpa ada orang lain yang membantu. Saya tidak akan bisa berdiri sini mengajar kalian tanpa ada teman-teman guru dan tanpa ada kalian. Mau ngajar siapa saya ajar kursi? Kan begitu. Kita saling butuhkan. Saya butuh kamu, kamu butuh saya, kan begitu. Kemudian lagi mengimani kita dengan cara orang-orang yang hidup pada masa lampau. Bersikap jujur, salah satunya bersikap jujur, amanah. Kalau sudah dikasih amanah dari ketua kelas, jaga itu amanah. Dikasih kepercayaan oleh guru bahwa kau harus jadi ketua kelas, pimpin temanmu, jangan pukul sembarang teman. Kan contoh. Nah, bagaimana sikap orang yang mencintai Al-Quran? Sikap orang yang mencintai Al-Quran, lebih khususnya kita yang Muslim, kita yang Islam. Sikap kita mencintai Al-Quran. Saya Islam. Saya ini kitab saya Al-Quran. Bagaimana sikap kamu mencintai Al-Quran? Sikapmu seperti apa? Paling kita harus kita ketahui. Harus kita ketahui sekarang. Yang pertama, sikap kamu senantiasa membaca Al-Quran secara rutin. Lihat, kita lihat di depan ini. Membaca Al-Quran secara rutin. Kemudian yang berikut lagi, memahami isinya. Tadi di pertemuan awal kita sudah
baca isi dari Al-Quran. Quran surat Al-Maidah ya, Ya, Pak. ayat 16. Anda sudah membacanya tadi. Itu kegiatan kita hari ini, bahwa kita sikap kita itu mencintai Al-Quran karena kita sudah membaca surat Al-Maidah ayat 16 tadi. Kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan. Kalau kamu mencintai Al-Quran, mengamalkannya. Apa perintah dalam Al-Quran? Tidak boleh pukul orang, tidak boleh berbohong, hadir di sekolah tepat waktu, berpakaian rapi. Nah, itu semua sudah dituangkan dalam Al-Quran. Saya kira itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan lebih luasnya lagi kepada kalian yang hadir pada setengah ini. Silakan dipelajari kembali sampai di rumah materinya, kemudian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Kemudian tugas saya berikan kepada Anda. Silakan Anda kerjakan tugas yang ada di LKS yang saya sudah bagian tadi di kelompok kalian semua. Kerja secara kelompok, ada tugas itu di LKS. Ada tabel di situ, silakan Anda isi nanti. Itulah tugasnya. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas terkait dengan tugas-tugas itu, kemudian baru lanjut ke materinya. Materi kita untuk pertemuan berikutnya adalah tentang ciri-ciri beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu pertemuan selanjutnya. Pertemuan yang lalu yaitu tentang dalil nabi tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan tadi ini sikap orang yang mencintai Al-Quran, mencintai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semuanya semoga bermanfaat untuk kita. Mungkin itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maka untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, saya persilakan kepada teman Anda juga untuk menutupi pertemuan dengan berdoa, membaca surat Al-Fatihah tadi dengan cara berdoa setelah belajar ya, bersama-sama. Lalu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa sesudah belajar dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kalian yang sudah memimpin kita doa. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, atas kerjasama kita yang baik, sehingga proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik. Kiranya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau yel dulu. Semangat pagi. Nah, semangat pagi. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.